Untuk perhatian semuanya. Duduk siap, gerak. Baik, sebelum mengawali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Secara cepat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal berapa kita tadi kan? Tanggal 5 Agustus. Hari ini bertepatan dengan hari jadinya Oke kan? Bukan, kayaknya hari jadinya Dewa Sisi. Wah. Aduh, sebetulnya hari ini permulaan kita masuki semester baru. Memasuki semester baru, ya saya lihat sini bukan hanya pada cerah-cerah. Ini ada namanya apa baru masuk, ada namanya tata turangga. Jadi kalau gitu mungkin kita bisa perkenalan awal yang kira-kira kalian di sini ini masuk akal media khususnya jadi program apa? Teknik eksplorasi produksi migas. Teknik eksplorasi produksi migas. Asal dari mana kata kurang lebih? asal dari Betung Banyuasin. Banyuasin. Kemarin SMA Di SMA di Betung. di Betung. Justru Pak Diki yang tidak pernah ke Betung kurang lebih. Kapan-kapan bisa kita vacation ke Betung. Siapa? Itu dari Betung kira-kira kalau mau ke sana rutenya apa? Lewat dari lintas Sumatera. Ke Sumatera bisa. Oke, lanjut yang kita perkenalan dulu ya teman-teman. Jadi kita ini masih permulaan, ya, masih permulaan awal kuliah. Intinya sekalian itu ya betul-betul baru memahami, betul-betul baru masuk dunia kampus begitu. Jadi semoga saja di pertemuan kita ini tidak membosankan. Ya kan kata program? Ya. Mari di perkenalan awal dulu mungkin dari sisi sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan. Sudah ada atau masih mana? Dekat saja. Oke, dengan teman-teman. Iya. Baik, perkenalkan nama saya Denda Nanti Musafahan, jurusan Eksplorasi Produksi Migas, NPM 0803. Asal dari mana? Dari Semeru. Asal dari Semeru. Mereka tinggal tempat siapa? Ya, terutama mereka. Ternyata kan, oke baik katanya ada laki. Malu-malu lah. Oke, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Ramdhani. Saya dari Teknik Eksplorasi
Saya dari jurusan teknik eksplorasi produksi migas. PM 22 biasa di bagian Jawa. Kamu tak ada hubungan dengan BNN Dewa 19? Apa dulu kamu opsinya BNN? Tidak. Tidak. Ada itu. Oh, kamu pernah tahu lagu Mahadewi dari pagi? Tidak. Mahadewi. Oke, sekarang pertanyaan. Oke, selanjutnya. Asal sekolah dari SMA Negeri 7 Sukabumi, asal vertikal dari Sukabumi. Dari berapa itu paling Dua jalan. Itu jangan saja. Itu kalau naik speedboat bisa nggak? Jangan. Jangan. Bapak bilang speedboat, bapak nggak tahu. Ada bukan itu bukan ada. Kirain tembus langsung ke emosi apa? Iya, makanya. Bisa. Oke, kemana kita akan? Oke, selanjutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Aditya Ferdiansa, MPM 03 Program Studi Teknik Eksplorasi Produksi Migas, asal dari Kabupaten Sinias. Itu ke mana biasanya? Kalau tempat tinggalnya di Kecamatan Pulau. Panggilan siapa? Saya biasa dipanggil Benci terus. Desi. Kenapa malu? Sudah ada ini kamu tidak terbiasa kami Tidak tidak terbiasa. terbentuk. Oke, terima kasih kepada kami. Ya, lanjut berikutnya Mas. Oke, terima kasih Mas. Monggo ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rasul Badi, MPM 220313 dari program studi teknik eksplorasi produksi migas, asal dari Gedung Banyuasin, sekolah SMA Negeri 7 Di bentuk sana apa ya kalau menimpa saudara kurang ada sih Pak. ada beberapa itu akrab tidak sampai sekarang. Alhamdulillah masih ada. Kamu masih akrab? Gimana? Cewek cowok biasanya kamu akrabin? Cewek cowok. Tapi dulu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Pogat Torato, NPM 220321, jurusan Teknik Eksplorasi Produksi Migas, asal Banyasin. Gimana dari saya ke depan dengan perkenalan keluar ada ditanya lagi? Asal sekolah SMA Negeri 2 Sukabumi. Kenal kan ya daerah kami banyak tidak tahu. Itu di pelosok, di pedesaan. Pedesaan. Tapi sana suasananya seperti kota atau pedesaan? Tidak Pak, dia lebih ke Utara. Terima. Tapi kalau hutan tetapi tetap daerah. Ya, di situ banyak minyak, batu bara, sawit. Jadi itu teman-teman itu harus kita ekspor di tempat kampung dan Tapi untuk minyak yang banyak di peluang minyak sih Pak. Itu banyak di Gunung Banyuasin Pak. Ya, itu banyak sekali Pak. Di kedalaman 200-300 sudah bisa ya. udah kelihatan ya. Bisa Pak. Tipsnya yang besar-besarnya. Ya, itu kalau untuk di daerah peluang minyak banyak ke Dikti Pak.
Kalau saya kira sama, ya mungkin bukan saja orang PKB kan. Semoga kita dalam keadaan sehat. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri saya juga. Ya, nama saya Iki Pramodo, asal dan Medan, saya di Sumatera Utara. Ada yang pernah Medan? Wah, sudah pernah Medan. Jadi sebelumnya bapak ini mama papa di Medan, jadi saya masuk kuliah di tahun 2015. Sebelumnya terakhir, sorry deh, kuliah saya dulu deh, kita kembali. Saya kuliah tahun 2009 ya masuk ya. Itu terakhir tamat 2005. Karena terakhir itu berapa? Kakak Cita? 2006 itu kan tadi kan? Sudah tamat tahun berulang. Jadi dia sudah cerita 2006 saya tamat, kemudian saya jurusan perminyakan. Ya, kampusnya di tahu kan? Katakan ada pernah dengar kata-kata itu? Nah iya, ada kok singkatannya kan? Lintas pembangunan nasional. Terus lengkapnya? Betul, tugas pembangunan nasional lengkapnya? Veteran, katakannya? Yogyakarta. Oh kalian juga sekitar semua. Kamu siapa udah terkenal sampai kemarin banyak program. Alhamdulillah, itu yang pengenalan kamu itu sangat perlu. Jadi setelah kalian tamat juga nanti kata dewa, kata di Rapi itu kalian harus membawa alma mater. Jadi kalau ditanya, jadi kalau kalian jawab nih, ya next setelah tamat dari D3 dan S1, S2, S3 itu tetap kalian bawa alma mater. Sama saya juga kalau saya pertama kali langkah ke dunia kerja kali ini ya Politeknik Antarmias Palembang. Ini sekian cerita ya tahun 2006 selesai saya menjob di Kalimantan. Kebetulan saya bagian smelting ya cerita ya. Dan ternyata pas sudah mau job smelting habis, kontrak habis, nah ya tadi orang tua belum pensiun ya, jadi ya terpaksa pindah ke Medan, ya, kuliah di Medan, pindah ke Medan harus smelting dapat kerja itu lagi di Jambi, nggak salah dulu Jambi. Itu katanya tinggi-tinggi itu harga ya, dan kita lihat aja sehari itu bisa dapat 5 juta saya. Dia gede dulu ya, namanya kerja sebentar tiring segala waktu pasti kalau namanya tren penurunan, ini klien itu kan pasti. Tapi jangan takut juga ya bahwa kita tidak bisa apa-apain, tidak. Tetap juga sampai sekarang tidak bisa juga eksplorasi produksi. Oke, sekian cerita. Jadi saya masuk di Akademias ini tahun 2015. Jadi kita kampusnya masih di sini, kita tempat ngajar di sini. Kampus kita terpindah di Rampai dan di Kampung. Jadi kita beberapa tahun, di sini. Sampai tahun 2025, berapa tahun saya di sini? Sekitar 2 tahun setengah di Medan juga ngajar juga dia sempat sekitar 5 tahun, berarti ada sekitar 20 tahun juga ya di pendidikan. Ya sama ya, saya besar harapan saya kalau juga begitu ilmu itu dimana pun saya tempat jangan milih-milih deh gitu. Kalau zaman sekarang ini banyak teman-teman di generasi sekarang ini yang milih gitu. Ditaruh ke sini nggak mau, ditaruh situ, taruh sini ditanya mereka sekian berapa sih? Yang penting ambil coba. Tadi saya tekankan mungkin harus ada etika, tentang kita cara ngomong, cara berpikir. Itu aja sih yang poin masih bisa saya ambil pada hari ini teman-teman. Jadi ya ada kita bahas pengenalan yang bisa mata kuliah kita tentang biologi dasar. Sebetulnya biologi dasar itu mata kuliah paling sekali. Kenalan ya, kalian dulu pernah tahu ada pelajaran geografi? Karena dulu di SMA geografi, ada yang pernah tahu geografi? Apa itu geografi? Geografi. Jika tahu geografi sudah pohon-pohon pas, jika di sisi saya sudah diri saya pohon geografi, pohon apa pohon geografi? Apa yang kita geografi? Itu saya bisa pertanyaan.
ilmu utamanya mempelajari tentang struktur dan medan di suatu wilayah. Terus juga di geografi itu nggak mencakup struktur tanah atau bidangnya, karena mencakup struktur dari budaya mereka, adat mereka. Makanya disebut geografi itu jadi lima budaya. Selain itu mungkin luas gitu ya cara bekerja, jadi di pelajaran geografi, namanya aplikasi bumi kita diinjak kita dikali-kali. Memang gitu ya, sekarang ini pelajaran zaman sekarang ini ada dengan saya angkatan 80 nggak dapat ya, geografi saya dengan geografi tafsiran kalian ini sangat jomplang dari jauh gitu. Tapi tadi maknanya tetap sama. Makanya sekarang ini teknologi itu sudah berkembang, AI itu sudah banyak sekali. Jadi mau nggak mau kita juga harus mengikuti kali juga harus bisa membuat gitu ya. Ngomong kita pakai view atau pakai hidra gitu. Jadi ngomong seakan-akan kita yang ngomong tapi kita yang jadi mau nggak mau kan harus tahu aplikasi. Kalau bisa bayar kan gitu, berbayar gitu. Konten berapa sebulan aplikasinya juga satu versi gitu ya apa. Nah tadi saya bilang dengan Raffi tadi menyebutkan geografi, kebetulan kalau dari pandangan saya yang belajar tentang bulan tuh beda jauh gitu. Ilmu yang tentang bumi itu kan ilmu yang tentang mencakup penjajah harusnya beda jauh keseluruhan. Karena di makna itu harus satu. Jadi nggak apa-apa kalau belajar ilmu tentang AI nggak boleh, belajar ilmu tentang pembahasan nggak boleh. Jadi ya sama ditekankan. Oke, sambil terakhir sekali kelas ini akan kasih kita asli. Sakit aja itu lalu bukan? Ya semoga kelas kita ini tidak ini ya Pak. Jadi dulu program ya kadang-kadang ya gitulah ya. Kadang-kadang kita ini belajar itu kadang menyampingkan, kadang tidak buat kepentingan kita sendiri padahal belajar itu ya kalian bisa mengetahui sih sebetulnya ada kulitnya gitu. Tapi isinya tergantung kita, kalian mau carinya lewat mana, media pembelajaran mana, interaktifnya gitu. Jadi akhirnya hanya sebatas penyampaian awal dan selanjutnya. Oke, ada lagi yang tanya perkenalan awal? Sudah cukup perkenalan awal saya yang mau ditanya lebih spesifik mungkin. Kalau di bidang keilmuan saya satunya dari perbanyakan ya sebetulnya dari dunia. Bapak saya juga dari Muhammadiyah Palembang. Emang kita sangat jomplang teman-teman ya. Teknik perbanyakan dan teknik kimia. Asli. Saya dulu masuk kuliah itu ya waktu kimia dia yang dia. Ternyata memang ada kimia tapi tidak seribet di teknik kimia. Pelajaran teman-teman jadi saya minta bagi kalian yang pengen nyambung nanti ya dipikir-pikir lagi ya kan. Yang kalau kalian sanggup ya go ahead kita kalau enggak ya sama aja malunya ya bisa aja yang kalian soalnya tidak bisa kalian kerjakan itu kimia itu wow saya yakin beda sekali teman-teman. Dengan kita tadi perbincangan tapi masih ada nafalnya gitu kan, di pemboran mungkin dengan background system, maybe logging mungkin yang tidak ada dengan unsur kimia. Akan jawab dong kimia ini? Struktur atom kok akan jawab? Ada aja ya. Tuh, apa kimia itu berilah pelajaran yang makanya sebetulnya kalau para ahli kimia enak masuk di semua lini bisa kita masuk. Tetapi kalau perminyakan tidak bisa. Tetapi sebenarnya ada terus ada minusnya. Jadi usaha saya kalau kalian mau lanjut kuliah yang kumpul dari tapi ya tadi kuliah dulu kira-kira program apa yang saya ambil ini buat nggak saya ini ini ternyata kuat ya dari perminyakan yang lain. Ini banyak ya jadi pengenal awal kita ya teman-teman. Ini kita masuk aja kita mata kuliah awal kita ya. Kita santai ya, nanti kalau sudah 40 menit ngobrol apa-apa itu. Nanti kita
Oke, ya sebelumnya ya tadi telah disambung dengan kedua ayat yang Jadi ini kelas kita ya sebelum kita mulai belajar itu ya di ada baca dulu kita Robbi Zidni Ilman Warzuqni Fahman Waj'alni Minas Sholihin. Ya Allah, tambahkan aku ilmu dan berikanlah karunia agar dapat memahaminya dan dijadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang yang Kenapa? Karena kita setiap kali pertemuan kalau bisa teman-teman kan dimulai dengan bismillah dan Nah ini ya bagi yang mau kontak saya boleh silakan ya di screen QR code. Coba tadi contoh masuk ke nomor ini saya barcode saya. Ada teman-teman mau hubungan dengan saya boleh bisa di backup nomor berapa? Masuk barcode-nya betul atau saya apa namanya? Betul ya? Ada BB tapi nanti masuk BB lagi dulu. Ada Pak. Sekarang saya nah itu penawar kita ya teman-teman ini belajar mau konteks saya gitu ngomongin saya apa gitu ya sekarang kita gitu. Oke. Nah ini ciri saya ya, jadi pengenalan dulu ya teman-teman. Jadi saya tinggal di tadi terkafi Jerman ketemu dengan saudara itu karena sengaja beda terang ini sosmed saya. Ini saya sudah turunkan 3 buku ya, sekarang sudah menerbitkan 3 buku. Oke, ini pengalaman terakhir saya. Ini saya belajar juga, jadi sekarang saya mengelola bisnis tentang energi. Ya, jadi limbah atau limbah yang tidak terpakai, saya bergerak yang namanya ILS itu energi apa research ya mungkin. Nanti dia kalian, ini boleh dilihat kita ILS itu energi. Sekarang boleh dilihat di bukan di ILS itu energi. ILS itu nomor 2 pada pastinya ILS itu energi. Ada ILS. Oke betul ya. Yes. Iya. Nah silakan di follow ya teman-teman, silakan di follow. Ya. Ini ya. Ya betul lah itu ya tentang limbah semua bisa kita memasukin ya untuk di bidang energi hijau. Karena Alex sudah sebenarnya dapat tadi gambarnya PT Alex tanggal 16 dapat gambar ini. Iya betul, silakan di follow. Oke, betul. Sudah ada Bapak kita yang tercinta dan hormat. Bapak siapa? Iya, betul sekali. Teman-teman. Jadi kita salah satu ruang energi yang kita ada. Jadi kalau itu jangan seperti kita di tempat kakak koga, ada berapa limbah sawit itu kemanfaatan yang kita bisa dikembangkan, tapi kita bisa kerja sama. Ya, yang kita ada sendiri dia sudah banyak yang prestasi di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi kan sedang baca prestasinya di sini juga di sini apa lowongan. Jadi kalian yang biasa tertarik sama khususnya cewek ini ya, pengen masuk bidang kerja kata dewa ya. Nah, tetapi di bagian energi hijau khususnya nanti bisa. Yang di sini diposting dan ada pekerjaan. Jadi kalau di sini supaya Pak saya ingin sini Pak, nanti saya akan ngomong ke CEO-nya. Kenapa? Karena CEO-nya teman saya kerja di Jogja dulu gitu ya teman-teman. Oke, jadi itu jadi pengalaman kerja saya dengan berhubungan. Kenapa saya suka dengan energi? Karena energi itu tidak ada habis teman-teman. Jadi tetap juga habis. Ada namanya energi terbarukan. Istilahnya apa? New renewable. Energi yang dapat diperbaharui. Oke, apa saja yang dapat energi yang dapat diperbaharui? Oke, bagus. Selanjutnya, lagi kita belajar perbarui, baru belajar banyak sekali yang lagi
Ntar kakak sana dia ini apa agak konversi ke dia ini. Skip dulu Pak. Siapa itu kakak ini? Yang kita perbarui. Kalau dapat kakak terus langsung rekaman ya respect ya. Energi angin dan Oke, angin cukup. Oke, lanjut sudahnya. Jangan banyak, satu aja. Apa lagi? Apa lagi? Iya itu. Oke, bagus. Selanjutnya, tambah aja. Energi sinar matahari. Sinar matahari, bagus. Selanjutnya, Alif. Biomasa. Biomes, contohnya lebih spesifik. Kalau waktu biomes, Tumbuhan hewan. lebih spesifik. Spesifik bisa langsung. Apa? Lebih spesifik pas. Pas. Oke, mungkin dari kotoran hewan. Nah, ya bisa menghasilkan LPG, pupuk sapi. Oke, lanjut. Selanjutnya, kata kita. Apa itu? Panas bumi. Oke, bagus. Saudaranya. Energi gelombang laut atau tidal. Bagus, betul. Saudara Abi. Dan dua pasal itu yang dikatakan yang benar tidak. Bioenergi Pak. Bioenergi, betul. Lanjut. Pas, lanjut. Biomasa dan kita kalikan. Jadi biomasa banyak ya. Contoh tadi saya bilang dari kotoran hewan, yang berada di jerami, yang kemudian dari apa tumbuhan, kemudian dari batu bisa. Jadi dari apa kan kita kuburnya? Kita kalau kubur mencari minyak dan gas bumi. Tapi produknya namanya gas. Selanjutnya kita batubara tadi seperti ini. Dari batubara kita menggali dari batubara itu. Batubara kita bisa menghasilkan energi gas. Contohnya namanya produknya kalian tahu apa? Jadi batubara bisa menjadi gas namanya CDM. Itu sudah makanan pressure air. CDM kenalan awalnya supaya kalian tahu ya. Apa? Coba untuk bikinnya cari CDM. Langsung. Oke, silakan kita kali. Kalau metan. Yes, betul. Jadi ya batu bara itu kata Alif ya di bawah dari batu bara bukan kita kok soalnya kan kalau batu itu ya diambil nanti kan kita bontot dapat batu bara ya diinjeksikan air misalnya dua kering di sumber produksi di sebelah sumber injeksikan air kemudian dari batu bara dapat metalnya baru diangkat. Nah itulah kita namanya energi baru ada beroperasi BM. Jadi kita ambil gas metan. Nah, gas apa yang kita kenal? LPG, gitu. Ya, jadi ilmu migas, batu bara itu sangat terkait sangat erat sebenarnya. Jadi itu awal kita. Ya, jadi saya harap ya dengan kalian memasuki di dunia eksplorasi sangat luas cakupannya. Sangat luas dan sangat banyak lagi sebetulnya ternyata yang saya pelajari selama ini masih kurang. Ya itu, ya silakan kalian nanya, silakan kalian berkembang, silakan kalian tanya ChatGPT gitu. Apa sih produk selain batubara? Banyak lagi. Jadi kan sampai sekarang saya minta jangan malas-malasan gitu. Tetap semangat karena apa? Karena di generasi sekarang ini saya lihat malas gitu kalau maksud berimajinasi kan. Kalau dapat sampai sini aja pasti dapat. Betul ya, boleh dulu gitu. Jadi kira-kira saudara ini berapa lagi yang mau kita stop dulu atau nanti kita ada kuis boleh? Jadi untuk nanti di kodrat kita mau stop dulu. Nah ini ya. Identitas mata kuliah kita ya teknik analisis paling berat. Kita berada di jurusan teknik pertanyaan. Mata kuliah kita geologi dasar ya untuk semester 1 yang nanti totalnya kita ada pertemuan lebih dan ada penjelasan secara mandiri. Jadi 50, 60 baru kita berjumpa sama 120. Nah ini ya struktur pembelajaran kita. Jadi
jenis mata kuliah ini wajib nih, ada wajib mata kuliah dia. Jadi kita metode pembelajaran kita sekarang ini dengan sharing, dengan ceramah. Karena banyak metode pembelajaran, tapi itu dulu mata kuliahnya. Ini RPS yang akan kita kerjakan selama 1 semester. Saya tunjukkan. Jadi kalian besok di mata kuliah lain juga kita tanya, Bu, RPS-nya apa mata kuliah kita? Gitu. Jadi kalian nggak sampai besok kita belajar lagi. Jadi kalian di rumah siap. Kita besok akan ini atau bulan kedua kan membahas tentang ini, nggak tahu apa. Jadi kalian besok masuk ya tanya dengan dosen itu. RPS-nya apa Bu? Gitu. Pembelajaran kita ya, RPS kita ya, itu yang pertama kali saat masa itu ya, prinsip ya dari tadi kuliah kita awal, jadi kita tahu matematika, fisika, kimia, kemudian yang kedua mampu kerjasama, nanti kita akan men-score dari beberapa buat, kemudian punya sikap tanggung jawab terhadap lapisan atau kerjaan yang akan kalian kerjakan sendiri. Ini ya, temuan kita. Tadi saya bilang katanya ilmu tentang wilayah atau istilahnya apa tadi? Kami bilang geografi. Misalnya tentang suatu wilayah itu bentuk perang apa ya. Jadi kita tentang geografi kita bagaimana. Di sini kalian ini ya pertemuan pertama konsep prinsip hari ini kita pelajari. Masuk minggu kedua, 3, 4, ada 8 tes 14, 15 presenting. Ya, ini RPS kita ya, rencana pembelajaran semester. Jadi kalian harus tahu, ternyata biasanya harus mengetahui di dasar dulu nih, ya kimia ya, untuk dapat berperan mengatasi masalah bagaimana. Ya ini karena kita masih belajar, ini kalian jangan juga terlalu stres ya. Namanya kuliah begini, jadi kita harus tahu nih prinsip biologi. Kemudian nanti tahu mengetahui tentang semua meter struktur, batuan sedimen, metamorf, kalium, teknik, air tanah, pantai longsor dan energi sumber daya mineral. Apa ya? Bukan yang berat dan jadi total sebulan kita digabungkan jadi deskripsinya itu membahas tentang pengenalan awal tadi ya, geografi kebumian sebagai bekal awal untuk kegiatan eksplorasi migrasi maupun produksi. Ini ya materi kita sampai pertemuan ke-16 teman-teman ya. Kita masih awal ya, kan harus tahu dulu tentang pengenalan batu. Ini metode belajar kita yang biasa. Ya, di sini saya menggunakan OPS, Zoom jika nanti ada mungkin secara pemecatan kasus kita jawabnya bagaimana nanti begitu. Ini yang akhir ya. Dari sekitar 65 sampai 69 berarti nanti di karena kalau di transisi nilai itu yang dapat berupa tapi kalau kita biasanya hanya A, B, C tidak ada A, B, C. Tapi kalau di kampus saya itu tetap B, B, A, B, C, D. Ya itu ya RPS kita. Oke, mungkin di sini dulu ya kita nanti break dulu sebentar ya. Mau kita mandi silakan dengan kita lanjutkan lagi ya. Atas
Tropism. Coba dia bisa baca ini, Rabi. Kata tropism. Katastropism. Oke, katastropism adalah apa? Sepanjang abad 17 dan 16 doktrin kata Tropism. tropisme sangat populer. Suara paling daya bawah untuk melindungi diri dan segala kehidupan dan musnah dalam sesaat akibat bencana. Jika suatu bencana ini, jadi ya orang dulu pada abad ke-18 itu tahunya ya kan bumi itu hidupnya itu akibat ada bencana dulu. Contohnya apa bencana yang kita sebutkan kakak terakhir? Banjir. Nah, itu orang yang dulu tahu ya sebagai betul langsung banjir dulu. Bencana dulu baru kita bisa hidup. Baru kita bisa mulai segala aktivitas. Setelah itu banjir, dan bagaimana? Rumah bumi. Kemudian besuk, angin puting beliung itu sudah tadi abrak, kasih, nanti jadi sejarah geologi di situ yang orang percaya dari abad 17 dulu ada perubahan setelah bencana. Oke, kemudian pegunungan lembah yang sekarang ini terbentuk yang sekarang ini hanya dalam sesaat saja. Itu dulu ada gunung, ya, ada dataran, ada lembah, seperti itu apa? Mendaki gunung lewat lembah. Ada di sana itu lagu film lagunya apa ya? Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah di samudra, bersama teman bertualang. Betul. Ayo ya, kakak berangkat. Ya, antusias sekali. So, pertanyaan cepat bisa ya kan? Boleh keren kayak cuma kalau kita kamu gak ada beres. Ada benar. Jadi gunung lembah mencapai tadi berbentuk dari yang bencana tadi. Nah, itu kan dimasuk ya dengan istilah kakak dengan istilah data tadi dengan ilmu biologi. Ternyata data itu begitu. Dia perang, dia mencari musuh yang benar tadi. Ada benda lembah, jadi tahu jadi dari situ mungkin bapaknya ke hidup bapak. Itu benar. Kadang kita juga berpikir kalau kita nonton film Samson, berapa? Ini gimana ratunya? Coba ke tengah, tahu Samson. Dia nonton Samson, bukan jadi tahu. Ada yang tahu kartunya? Kartu Samson.
Hutton ya mengumumkan bahwa ya seorang ahli fisika ya tahun 1795 memberikan bukunya tentang teori tentang bumi. Kita lihat ya teori tentang bumi itu apa sih? Kita lihat teori tentang bumi yaitu tentang biologi modern. Tadi kita masuk ke permukaannya, ini sudah masuk ke biologi modern bahwa yang berlangsung saat ini adalah pada masa lampau. Istilahnya ada apa? The present is the key to the past. Ya, itu yang bumi itu menjadi bahwa bumi selalu berubah. Dengan demikian jelaslah bahwa geologi sangat erat hubungannya dengan namanya waktu. Ini apa kalau di Indonesia? Kalau Indonesia dibagi atas berapa zona? Indonesia 3. Iya, sebutkan. Bagian apa? W Indonesia Timur, Nah, dari awal dulu mulai sampai kiri. Indonesia Barat, Indonesia Timur, Salah. Nah, kan semua kita bagus. Yang ketiga Indonesia Timur. Oke, berarti ada Wita dan Win. Oke, teman-teman dulu untuk kata pegang. Aku rasa kakak program di kelas kalian minatnya. Kakak program kamu kok bisa teman-teman menjawab itu? Kamu kasih info apa ya? Dikasih gizi-gizi Rasanya lancar sekali teman-teman yang Itu cepat. emang sudah pengalaman dari kakak Ali. Dari pribadi personal. Iya, normal. Iya, Itu memang kelebihan kakak Ali begitu, bisa menjawab pertanyaan secara mendadak. Langsung ini jawabannya. Ini dari Bapak perhatikan gitu ya dari tadi. Mantap banget menjawab. Jangan-jangan salah satu kali itu kan? Iya. Dipertanyakan kali kan nanti dipertahankan lah ya gitu jangan sampai turun gitu. Kakak Dewa juga gitu ya dipertahankan gitu ya berarti alas gitu ya Rifki ya gitu dan ngisi aja kekosongan boleh lah katanya seperti itu terus bikin kakak program yang keren. Bahas yang terjadi titik-titiknya anti-titiknya ya kemudian gimana presiden soal kerja bagaimana Amerika Trade gimana kemudian dampaknya tentang benua dan samu. Oke, silakan berikutnya ya, bentar ya sebelumnya saya review dulu ya review ini tadi supaya lebih ya karena dari awal sih jadi kita review sebentar teman-teman ya menambah wawasan kita semua sebelum kita masuk ke bagian quiz. Jadi ya saya ulangi jadi biologi ilmu yang mempelajari keseluruhan ya tentang namanya karena kita masuk ke geologi fisik tadi ya, bagian dari ilmu geologi yang mempelajari materi perbentukan baik yang terjadi di dalam maupun di permukaan bumi itu sendiri. Kemudian definisi juga di geologi varietas lingkungan untuk prosesnya bagaimana di sana ada sumber daya mungkin energi maupun bencana alam. Aplikasi barunya itu apa? Ada ilmu geologinya untuk mineralogi, kedokteran di KK untuk manusia muda penentuan homo sapiens kemudian untuk kebencanaan dan kita tahu ternyata pada daerah kita juga terjadi karena gunung berapi ada Krakatau dari geologi yang bisa kita mengetahui. Kemudian sejarah jadi sejarah tadi ada megatropism terbentuknya dari isu besar akibat suatu bencana. Kemudian ada James Hutton mengungkapkan tentang teori pembentukan dunia atau teori of Earth. Ada katatropism isu besar akibat suatu bencana dan ada James Hutton teori tentang bumi atau teori of Earth. Dan konsepnya ini ya, tidak benar-benar saya bilang sampai kapan pun the present is the key to the past. Jadi geologi yang berlangsung saat ini yang berlangsung juga pada masa lampau yang saat ini terjadi. Ya, contoh tadi ada terjadi gunung, ada terjadi bencana gempa bumi, ada terjadi bencana longsor, erosi alas ini telah
is okay to pass. Oke, ini piramida tadi. Jadi yang untuk bantuan nyata yang harus ada unsur kimia misalnya, biologi, unsur fisika itu tidak bisa kita mungkiri, tidak harus belajar semuanya. Karena kita harus mengetahui unsur biologi itu kan tadi kan ada biologinya kan, ada unsur kan. Oh itu bentar lagi, guys. Ibu tahu pasti langsung kan. Oh maksudnya guys. Itu siapa yang tadi lakukan? Itu saya tadi kamu menjawab. Lagi. Kok langsung itu bukan? Langsung itu ya. Itu bukan tadi ngomong. Karena nama Jadi memang tadi Pak, memang ini anak-anak akan keren sekali kan bukan? jadi memang aktif Pak. Itu kan di pelajaran Bapak aja, di pelajaran yang lain juga aktif Pak. Kalian juga begitu ya? Betul teman-teman, kecil betul. Pohon betul, kata-kata tadi. Semoga semuanya sama ya, benar juga. Jadi kalau mau kalau kita pasti boleh lah ya. Jadi kita tahu nih ini tadi ya ada plankton di sana ya, ada mikroba di sana, makanya dia bisa menjadi sebuah batu lebuhan. Karena kita harus belajar kan kimia, biologi maupun fisika. Ya ingat ya piramida dan bio sampai nah ini tadi ya tentang ini tadi teman-teman. Tentang awan, tentang suhu, ya, bagaimana kita belajar bagaimana kita diskusikan bersama. Ya, strukturnya tadi ada 3 inti, mantel maupun keras. Yang pertama nih keras dulu, mantel dan inti. Keras, mantel dan inti. Apa istilahnya disingkatannya? KMI ya, ingat ya, KMI. Keras, mantel, inti. Sama seperti kalian mengenal casing, jenis casing di ukuran. Saya ulang, saya keluar sedikit yang pernah saya pelajaran tentang ilmu menulis. Jenis casing di ukuran, ini kayak kodenya ya. C itu apa? C itu apa? Casing C-nya casing C-nya apa? Yang paling besar. Yang tahu sekarang adalah resonance. Ingat casing ukuran C-nya tadi saya bilang C itu kodenya. Kalau kan HMI, kalau sekarang C itu apa? Casing apa? C. Oke sekarang saya ingin tahu pertanyaan. Oke, silakan. Pertanyaan oke, berdiri. Apa tadi? Ya berdiri dulu biar kita bisa jawab. C yaitu kon. Oke, sipnya gasnya. Oke, I-nya. Pas, oke yang lain. Ulang, yang lain siapa? Tadi kode sedang C sip. Jadi sebutannya apa yang pertama? Siapa? Siapa yang jawab? Yang lain siapa? Siapa yang jawab? Winardo. Cepat Winardo. C sip apa Winardo? Jadi pengukuran. Ulang lagi, oke boleh ulang lagi, coba ulang sendiri. Oke, C sih kodenya dikasih pengukuran. C itu apa? Oke, S. I. P. Ini kasih English. Yes, utang dulu. Surface intermediate production. Ulang, konduktor surface intermediate production. Ulang, konduktor surface intermediate production. Ingat saya bisa bantu kalau karena mesin orang C6 konduktor surface intermediate production. C-nya konduktor, ingat surface intermediate dan production.
Lokasi yang tadi kan balik tadi ada rak, mantel, ini. Oke, ini tidak cukup ini yang sampai sini pada kalau katanya waktu yang sudah tidak mengajarkan lagi untuk kita segala jadi pesan saya dari pada awal kenalan supaya pasti tadi jadi pasti kita saya tadi kemajuan jadi dari awal karena sampai saya tadi kan masih melekat gitu ditambah tadi ilmu pengalaman seperti tadi kakak kurang riset tadi ya sebenarnya. Oke, kemudian kita ini tentang 5 apa tadi 5 sah dan 7. Kalian pernah lihat dulu lihat konser Peter Pan melewati berapa benua ada? Nggak tahu kan album Peter Pan yang berapa benua? Yang dalam satu hari 24 jam melewati berapa benua? Ada tahu kalian akan isu itu? Album Peter Pan. Siapa penggemar Peter Pan di sini? Winardo? Tidak. Bentuk ada dalam satu hari 24 jam bisa lewat berapa benua siapa? Enggak. Kamu tahu? Dikit. Ini kira-kira tahu? Bentuk kan lewat berapa benua kemarin infonya? Apa
Karaoke-nya dia topeng. Topeng yang lain apa? Topeng dulu ya. Oke, ada lagi lagi. Dari ini. Oke, berapa? Nah, itu. Jadi Oke, masukkan kodenya 57042. Kodenya masukkan di kelas poin.app, kodenya 57042. Tulis nama kita ya. Oke, siapa yang mau masuk pertama? Kita lihat. Sudah mulai masuk belum teman-teman? Oke, siapa yang masuk? Waktu jawab ya? Oke, bagus. Pertanyaan langsung di bawahnya. Bisa kalau pertanyaannya. Scroll ke atas. Oke, bisa dijawab itu teman kita. Oke, bahasa orang. Pertanyaan jawaban di bawah ya. Nanti pertanyaan. Bahasa orang respon yang masuk satu. Oke, ada dua beda 10 kita di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Oke, bagus. Oke, lanjut 3. Yes, ya. Wow, sangat terakhir sekali hasilnya. Kita mengambil ada dua penjelasan teman-teman yang selama ini kita punya yang mengetahui tentang apa pelajaran biasanya. Dipakai tahu, lagi ini adalah kelas poin kita dulu untuk kelas yang terbaru yang dipakai sekarang itu kelas poin untuk mengambil aplikasi dari Kementerian Baru dengan saya. Oke, bagi belakang teman-teman dua lagi silakan. Jadi harus tahu ya ibu pertanyaan negara itu kan dari awal. Ini sudah saya buat kelas poin teman-teman. Oke, teman-teman. Satu lagi, satu lagi. Siapa yang mau tahu? Itu lagi. Ini kelas APP kelas kodenya pada bisa jawab soal. Satu lagi. Boleh diusul ini yang kami pakai ini sudah oke. Oke, boleh.
Siapa yang dulu? Sudah sebelum tidak apa dari dulu tidak nilai dan nanti ya. Kalau saya itu sudah tidak ada nilai. Sudah siapa yang masuk belum ada nilai. Saya itu tidak apa tidak ada nilai ya teman-teman. Soalnya sudah ada. Sudah ada apa Pak Bos? Ada. Sudah ada apa yang saudara bagi satunya? Kita akan tulis ya tidak ada nilai. Wow, di sini malah ini. Kasih umur dulu. Wow, saya di hatinya. Saya bilang kasih lagi. Wow, kan di hatinya lagi. Jika bunga di hati bunga muncul bunga langsung kan. Oke, nah itu ya. Terima kasih saya. Oke ya, lanjut ya. Slide berikutnya. Oke. Silakan. Masuk kodenya di sana. Oke, siapa yang langsung skor jawabannya? Nanti submit jawabannya. Jadi lebih beda ya kan? Praktek pada kita pada pagi hari ini. Kita tahu nanti kita akan coba kipas nanti kita punya dengan kelas poin dengan metode yang lain. Jadi sebenarnya banyak diskusi salah satu yang saya lihat ini ada dua jenis pembelajaran saya namanya. Oke. Dari jawab. 7 8 dua lagi. Sudah pas habis atau bukan? Sudah habis. Kita close atau bukan? Santai aja nih 100 itu ada semuanya ya betul. Kasih kita cuma HP-nya. Oke, lanjut. Game berikut yang ketiga. Oke, kita lihat ya. Bagaimana perasaan Anda pada pagi hari ini? Silahkan tulis perasaan Anda. Silahkan tulis apapun itu, whatever. Jadi kita lihat. Oke. Silakan tulis perasaan Anda apa di bawahnya. Saya tulis dan sampai oke, sangat happy. Wow, sangat sekali. Anda langsung listing. Wow, sangat happy, sangat bersemangat. Nice, please. Sangat sedih, sangat comedy. Silakan. Wow, keren. Materi keren. Pembelajaran kita. Keren banget. Wah, ini. Keren banget.
Kuat di hatinya. Wow, kita bayangkan macet, Oke, kemudian apa lagi nih? Ini siapa nih? Rinci. Saya kasih bukan kembali nih. Saya kasih bintang ke kamu semua deh. Wow, luar biasa, luar biasa. Kalau di sana sembuh, senang sekali nih. Dewa kamu ya, sekarang kasih bintang ke kamu deh. Tuliskan ya 3 atau 5 impian besar Anda. Oke, sebentar, akan saya mulai. Impian besar Anda, tuliskan ya. 3 sampai 5. Udah, submit, dikasih saja ya. Oke, kita mulai. Oh, ternyata sangat menarik ya, interaktif kelas poin ini. Sebelumnya pernah dapat belum kalian tentang pengajaran kelas poin di mata kuliah yang lain? Enggak, belum pernah ada di mata kuliah yang lain, belum pernah ada kelas poin di mata kuliah yang lain. Baru kelas kita ya, tangan dulu kelas kita nih. Bisa berbeda PT, bagus. Lanjut yang lain. Di-scroll lagi, tanda tangan, boleh yang lain. Silakan. Submit, boleh buat 5 pertanyaan, 5 jawaban, boleh. Lanjut. Oke, buka, bersama keluarga gacor, bagus. Umroh ke rumah, bagus. Boleh lah, kalian ini kakak dewa. Impian terbesar, wah keren. Oke, sudah 5 lagi. Ayo cepat teman-teman. Waktu kita sudah mendekati limit. Siapa lagi masuk lagi? Belum masuk? 7? Ada 10? Sudah? Siapa lagi? Sudah buka? Kalau sudah kita kos saja? Sudah. Apa yang masih ada? Oke, kita lihat dulu. Ya, kita kasih bukunya dulu. Oh, lihat juga ada bukunya. Dan saya
Oke ya, jadi itu ya, jadi untuk biar besar. Oke ya, jadi ya itulah ya materi pembelajaran yang kita sampaikan pada pagi hari ini, teman-teman. Ya tidak lepas kalian harus dikasih motivasi karena kenapa? Karena dari pertama kalian saya lihat masukin kelas tadi ya udah penuh ceria modal ya, semangat. Kemudian kalian tahu arah tujuan kita ini apa sih? Saya sendiri pengen belajar dan terutama tadi pengen membahagiakan kedua. Jadi pesan saya, ya saya juga berpesan pada diri saya untuk orang tua saya di Medan saya kalian juga untuk orang tua masih di sini, ya, saya lihat yang buat mereka ya sedih gitu ya. Soal kalian sekarang mau kerja itu udah ada garis tangannya, sudah ada kepastian ya. Program penumpang tinggi mungkin 3-4 jam lagi akan bilang. Yang penting kalian sesuai perlunya kita dari akan bilas keluar sekian, ini kalian tetapkan ya. Jangan keluar dari situ, jangan lebih dari situ dan jangan kurang. Kalau lebih boleh bagus, tapi ini kurang jangan. Jadi itu pesan saya ini 12 belajar ya. Allahumma adna haqqa warzuqna ittiba'ah warzuqna batila warzuqna fi ya Allah tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Ini pesan dari saya ya, tetap semangat ya, karena kita masih semester 1, perjalanan kalian masih sangat panjang. Bagi kalian tamat tahun 2020 yes betul 2020. Sampai salam saya kepada orang tua ya, sukses selalu untuk kalian ya. Akhir kata dari saya, apabila saya mohon maaf ya, kemudian dalam penyampaian juga saya ada salah satu kata ya, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau WIB ke WITA 1 jam dari WITA ke WIB. Nah, saya juga berarti kalau dari WIB ke WIB 2 jam. Oke, di situ bisa dipahami. Oke, ini perbedaan antara waktu Palembang dengan Sorong berarti berapa jam? Sorong berarti jam berapa? Kalau berapa jam bedanya? 2 jam. Berarti saya ke sebelah di sini sudah jam 1. Itu udah dulu. Semakin ke tengah berarti di daerah Jawa Barat. Oh Jawa belum, apa masuk daerah Maluku? Ya berarti masuk daerah tengahnya. Oke, sekarang kita masuk kepada piramida ya. Jadi di sini hubungan ya. Biologi dengan ilmu lainnya. Ternyata kita tidak bisa terlepas dengan kimia, biologi, dan fisika. Ini ilmu dasar ya, ilmu dasarnya. Kimia, ada biologi, ada fisika. Contohnya ada itu nggak kimia? Kira-kira apa yang membedakan apa? Saudara Kohar? Kimia. Nyawa, unsur, ini bagus. Selanjutnya Raffi, biologi.
berfotosintesis. Oke, selanjutnya fisika. Siapa tadi? Oh, sekarang Chodri. Oke, bagus. Chodri, fisika. Temperatur gitu ya, tentang mungkin gelombang longitudinal dari ilmu fisika. Dari ketiga tadi ya, kimia, biologi, fisika, ya, ilmu dasarnya akhirnya bersumber kepada biologi. Jadi kita tahu, oh ternyata ya, batuan khususnya untuk mencari sumber daya geotermal harus adanya tekanan panas tadi dari pelajaran fisika. Temperatur jadi benar akhirnya di batuan kita dapat tentang minyak bumi atau gas bumi atau geotermal. Kemudian kalau di batu pasir khususnya ada batuan sedimen, khususnya untuk dimigas yaitu batu pasir. Karena apa? Karena tadi unsurnya tadi kimianya itu dalam batu pasir. Kemudian di dalam batuan karbon. Nah, kalian tahu apa unsur kimia batuan karbonat? Kan? Ayo kelas ini unsur kimia batuan karbonat. Nah, tadi kelas apokalipsis sangat menarik belajar. Kalian tahu? Kalau sungkar otak, siapa yang tahu? Res, res, kanan. Oke, coba dari kata lain apa? Unsur kimia batu karbonat. Salah. Apa tadi buat namanya? Unsur kimia batu karbonat. Hah? Asik. No, kan? Batuan karbonat. Yes, saudara. Oh, boleh kita katakan. Wow, boleh dikatakan saudara itu mengandung unsur CaCO3. Itu sudah dikatakan tadi. Ya, jadi dari ilmu biologi tadi ada unsur kimia ya, karena ada kalsium, karbon, saya bilang ya, itu juga. Jadi semua ilmu biologi ini ilmu dasarnya dari kimia, biologi, fisika. Maka mau nggak mau, suka tidak suka, akademik kalian harus paham ketiga bidang ilmu. Sampai sini ada yang mau ditanya kakak Roka? Boleh, ada kakak Roka yang sangat antusias bapak. Kelas 1 berapa tadi? 1C. Wow, keren 1C atas pendidikan kakak Roka ya. Kakak kelasnya. Kakak Roka kami kasih ilmu atau bisa menjawab semua pertanyaan tadi? Ini emang IQ mereka tuh tinggi semua. Tapi dari untuk menjawab soal-soal dadakan itu sangat mudah. Tangkap. Tangan dulu. Sampai sini jelas kakak Repi? Kakak ini Radias? Swin? Jadi jangan sampai jadi saya tanya sekarang kira-kira ilmu biologi, ilmu apa saja yang dipelajari? Saya ulangi ada di kimia, biologi, fisika. Oke, lanjut kita ya. Masih lama kita kakak? Oke, kita. Ya, tadi kita tentang pembentukan ini kita
sebelah keterangan terus. Oke, sekarang berdiri. Perkenalkan nama siapa? Jadi baik. Ya, betul. Perkenalkan nama saya Rangga Brani. Ingin menjawab Pak, nebula itu adalah awan besar yang ada di luar angkasa Pak. Terbentuknya itu dari proses serpihan atau hancurnya sisa-sisa bintang-bintang atau debu-debu bintang di luar angkasa Pak. Sehingga bercampur membentuk awan nebula tadi. Oke, ada yang tambah lagi kira-kira? Siapa mau nambahin? Pas kakak Bokan? Silakan. Sebagai ketua kelas saya tadi pernah dengar, tahu semua betul Dewa. Betul, coba tangan dari kakak kakak Bokan belum pernah. Ya tadi sekarang lebih supaya Untuk nebula tadi penjelasan sudah cukup. Ya. Untuk para teman-teman ada yang belum paham? Sudah paham. Coba apa tadi? Sudah paham? Sudah paham Pak? Jadi sudah ngerti semua. Kasih Pak. itu tadi bukan tadi ya, itu untuk awal tadi. Maka kita mendengar istilahnya ada namanya meteorit jatuh sudah berangkasa. Tadi pembentukan dari awal. Kalau kalian naik pesawat kemudian masuk ke awan tuh kadang-kadang juga kita makanya di dalam pesawat kita juga tidak boleh mengaktifkan tadi sinyal itu dari navigasi arah kita itu di dalam si pilot. Jadi nanti kita nebula. Jadi nanti awal tadi ini banyak. Coba saya jelaskan. Dan saya rekod lagi, saya turun ke bawah lagi ya, turun ke bawah lagi ya. Jadi untuk jenis-jenis awan ya, yang kalian ketahui apa saja? Coba jenis-jenis awan apa saja? Kalau kita bilangnya ada awan Newton ya kan? Jenis-jenis awan teman-teman. Yang tahu apa saja? Oke, saya jawab. Oke, yang kemarin dulu, yang responnya terus. Awan atau awan? Awan. Oke, awan Columbus. Ada lagi tambahan, kali-kali mungkin. Jenis awan apa saja? Apa? Kali? Hah? Columbus, betul sekali. Yang bisa betul. Apa lagi kita? Awan sirkus. Oke, jadi pembentukan itu yang awal mulanya. Makanya dari awal teman-teman kita juga bisa mengidentifikasi di daerah kita terjadinya pasang maupun surut. Sekarang saya jelaskan lagi apa pengertian dan surut. Coba jelaskan. Pengertian pasang dan surut. Apa itu pasang? Apa itu pasang? Saudara Leonardo apa itu pasang? Oke, terjadinya biasanya pada kapan pasang dan kapan surut terjadinya. Kalau pasang terjadi pada kapan? Hari pada kapan? Kalau pasang biasanya air pada keadaan apa? Dewa, dewa. Oh, tidak sia-sia kalau mereka dia terjadi tahu. Wah, masih pintar sekali kata Dewa. Bolehlah pasang terjadinya yang pada malam hari atau siang hari Dewa. Kalau pasang itu kalau siang setelah keren sekali kalau kan bolehlah. Geografi ada IPA, ada IPS. Ada PS atau biografi, psikologi
besar begitu. Maka saya bilang cair tadi inti berarti inti kita minyak bumi tadi yang bersifat cair, kemudian inti bagian dalam bersifat datar. Jadi yang didapat hasil mie. Apakah berada? Padatannya berupa mie. Yang zaman now deh, zaman sekarang ini kita mencari mineral untuk sumber energi kendaraan sekarang. Yes, energi baterai, mineralnya apa? Kalian tahu? Angkatan mineralnya apa? Indonesia negara terbesar di dunia, mineralnya apa? Itu Pak, ingat sama kejadian di Papua. Itu kan ada tambang-tambang yang Betul, salah satunya adalah Oke, betul lagi. Jadi kalau khusus untuk kakak turangga ini sering diset Pak. Jadi untuk di dunia lain Pak, tetap kakak turangga ini tahu berita-berita viral itu
gambar apa namanya? Nice, apa? Disuruh namanya apa nih? Cincin. Suruh ini gambar apa nih? Apa namanya? Gambar apa namanya? Oke, mungkin lebih spesifik lagi. Kalau di dunia ini kita ada berapa samudra? Itu kan dunia ada berapa samudra? Itu kan ceritakan siapa berani? Ceritakan siapa yang Indonesia silakan. Pinado mungkin atau Ricky siapa yang berani? Coba silakan Ricky. Ada berapa benua? Oke, samudra oke boleh. Berapa silakan? Di dunia dia ada berapa? Coba dilihat hafal dulu berapa? Silakan. Boleh ke sini. Sama-sama pun bisa hafal. Patut dari Jepang. Oke, siapa yang berani siapa? Rapi tadi sudah pernah jawab. Rapi yang lain siapa yang lain yang jawab? Siapa yang menjawab? Kakak Ida, boleh kita Kakak Ida? Siapa yang menjawab? Siapa? Kakak Riki, siapa yang menjawab? Oke, kakak Riki, siapa yang menjawab? Ada 5 samudra. Ada samudra India, ada samudra Pasifik, samudra Atlantik, samudra Atlantik, Ada 5? Iya. Ada 5? Iya. Oke, ya, jadi wow, kalau kalian samudra kalian bisa ya, boleh tektonik tadi sudah bagian bumi juga sudah itu beberapa ada sudah. Jadi kalau tidak perlu diajarkan kapan. Jadi ya di sini tadi betul dari penelitian samudra kita bisa mengetahui ternyata ya khususnya di Indonesia ya kita di samudra apa Indonesia khususnya kemudian ada benua. Kalau benua Indonesia ada berapa benua? Ya coba di dunia ada berapa benua? Sekarang ada ke sana. Angkat tangan siapa yang hafal? Oke, kalau yang hafal benua silakan. Oke, silakan. Diri. Benua ada berapa? Benua itu ada berapa? Saya sebutin dulu ya. Oke, boleh coba. Ada benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua Amerika, dan Australia, sama Amerika dua, Amerika Utara sama Amerika Selatan. Oke, berarti ada 7 benua dan 5 samudra. Ingatnya 7 benua, 5 samudra. Itu sangat bagus sekali teman-temannya. Di Indonesia khususnya berada di benua Asia. Asia. Ada Cina di sini bergabung. Ya, makanya Indonesia di sini dilalui oleh Ring of Ring of Fire. Iya, sekali lagi. Sekarang kita baru kesini tapi ini kan kamu masa kamu nggak ya? Gimana kamu memilih yang kamu ya teman-teman? Ini untuk yang ini memang untuk rapi ini harus dia dari namanya aja pokoknya udah rapi pak. Rapi, betul. Jadi pak untuk kerjaan terus apa ya masalah-masalah pertanyaan kayak gini menurut dia silakan karena ini masih umum. Ya. Justru ini kenapa kita harus bisa mengenai teman-teman sekalian harus bisa terapi kalau program juga rapi. Terima kasih. Oh, kelas ini betul ada terapi yang di Indonesia ini dilalui oleh cincin angin mati atau Ring of Fire. Makanya kita di sini sering terjadi namanya gempa bumi. Karena berturukan antara lempeng ya. Ada rekonstruksi, ada lempeng kecil juga ya. Itu disebut gempa. Oke, ya selanjutnya gimana? Kira-kira kita
dulu atau terlanjut?